kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, penuhilah kami semua dengan hikmat sorgawi, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar saat ini. Lalu kami mau berjuang, hidup seturut dengan firman-Mu, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, selama kami masih hidup di dunia ini. Urapilah hamba-Mu ya Allah Bapa di sorga, dan biarlah di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, hamba boleh berbicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki, sesuai dengan kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran firman Tuhan inilah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal bisa terjadi secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Dan terkadang apa yang terjadi itu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan kalau yang terjadi itu adalah sesuatu yang ternyata bisa membahayakan hidup kita, barulah kita sadar bahwa sebagai manusia kita tidak punya kekuatan apa-apa. Itulah kenapa sebagai orang percaya seharusnya kita benar-benar sadar bahwa hidup ini tragis. Karena kita tidak memiliki kekuatan atau kuasa untuk mengatur hidup kita sesuai dengan keinginan diri kita sendiri, supaya semuanya itu berjalan baik-baik saja di luar kekuatan Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. Contoh sederhananya begini, saudara. Misalnya untuk masalah kesehatan, akibat dari cara hidup kita yang salah, itu akan membuat kesehatan tubuh kita bisa terganggu. Dan bahkan hal itu bisa berakibat fatal bagi kehidupan kita. Artinya, kesehatan tubuh kita yang terganggu itu bisa membuat kita menderita. Dan bukan saja menderita, saudaraku, tetapi lebih daripada itu, bisa berakibat kepada kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika kita hidup sebagai orang percaya, satu hal yang harus kita ingat adalah kalau kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup yang kita jalani ini, maka kita harus sadar bahwa kita selalu memerlukan Tuhan dalam setiap detik waktu hidup ini, saudaraku. Orang percaya yang mau menyadari akan hal ini akan selalu menjaga hati dan pikirannya supaya tetap selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus, atau selaras dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kesadaran inilah yang akan membuat kita menjadi orang yang selalu memperhatikan cara hidup kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang arogan, atau cara hidup kita tidak lagi sembrono. Artinya kita tidak hidup lagi secara sembarangan, saudaraku. Kita juga tidak akan bisa menjadi orang yang sombong karena kita merasa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan yang menolong kita. Nah, kesadaran ini akan mengingatkan kita seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mazmur 124 ayat 8, firman Tuhan katakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, firman Tuhan ini seharusnya membuat kita sadar bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Ini artinya
Setiap saat kita harus menjaga segenap hidup kita supaya benar-benar ditemukan bersih di hadapan Tuhan. Selalu ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita akan terus menjaga hidup kita supaya tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau sekarang kita tahu bahwa hidup ini tragis, lalu kita periksa hidup kita, dan ternyata yang kita temukan hidup kita belum seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka kita harus mengambil keputusan untuk bertobat. Mari kita bertobat, ya. Mari kita sadar akan hal ini. Kita tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Perhatikan itu saudaraku. Karena sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus, kita harus benar-benar menjaga hidup kita sebagai anak-anak kerajaan sorga. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi gaya hidup kita, cara hidup kita, itu harus menunjukkan gaya hidup atau cara hidup anak-anak kerajaan sorga. Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan Allah. Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudaraku, tetap menjaga hidup supaya selalu ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada dalam kebenaran. Itulah hidup yang diajarkan yang mulia Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bahkan ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus mengajarkan bagaimana seharusnya kita berdoa, seperti yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13, kalau kita mulai membaca dari ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudaraku, ini artinya nama Tuhan itu harus selalu dikuduskan di dalam hidup kita. Bagaimana caranya menguduskan nama Tuhan di dalam hidup kita? Tidak ada cara lain selain kita harus menjaga seluruh kehidupan kita supaya tetap kudus di hadapan Allah. Inilah yang firman Tuhan maksudkan. Kalau kita mau membaca 1 Petrus 1 ayat 15, firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudaraku, menjaga hidup tetap ada dalam kekudusan, itu adalah cara hidup anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang ada di dalam kerajaan Allah. Karena Allah itu kudus, kita juga harus kudus. Jadi kalau firman Tuhan katakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, maka cara hidup kita, gaya hidup kita harus menunjukkan cara hidup atau gaya hidup anak-anak kerajaan sorga. Hidup melakukan kehendak Allah di bumi ini sama seperti di sorga. Saudara, kalau kita hidup sebagai orang percaya dan kita tidak memiliki gaya hidup yang demikian, kita tidak memiliki cara hidup yang demikian, maka itu menunjukkan betapa sombongnya kita. Dan itu juga menunjukkan kita tidak merasa memerlukan Tuhan. Cara hidup yang seperti itu adalah cara hidup orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, kehidupan yang demikian tragis sekali. Kenapa tragis? Sebab kalau waktu Tuhan tiba bagi kita dan ternyata kita tidak ditemukan memiliki standar kehidupan anak-anak kerajaan Allah, yaitu kehidupan yang sama seperti Kristus,
maka kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Dan kalau kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah, ini suatu kengerian yang sangat dahsyat. Saudaraku, kita semua harus menyadari akan hal ini. Jangan ikut-ikutan cara hidup dunia. Saat ini ada begitu banyak orang ketika mereka memiliki harta kekayaan, uang yang banyak, mereka memiliki relasi pejabat, mereka merasa kuat, mereka merasa aman, ya, tubuh mereka sehat. Maka orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang sombong. Hidup mereka arogan sekali, saudaraku, karena mereka merasa tidak memerlukan Tuhan. Ini yang saya katakan, ini sebuah kengerian yang sangat dahsyat. Karena kehidupan yang demikian bisa menggiring kita kepada kebinasaan. Dan hal inilah seperti yang firman Tuhan maksudkan di dalam Mazmur 73. Kalau kita mau membaca ayatnya yang ke-20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi kita tidak punya pilihan lain, saudaraku. Kita harus menanggalkan kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kehidupan kita yang lama harus kita tanggalkan. Sebab cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan menggiring kita kepada kebinasaan. Efesus pasal yang keempat ayat 22 firman Tuhan katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi mulai saat ini, saudaraku, mari kita rubah cara hidup kita. Mari kita bertobat. Sekali lagi saya katakan, mari kita bertobat sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita mau menerima berkat-Nya. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau menghadirkan kehidupan anak-anak kerajaan Allah di dunia ini. Kami mau terus menjaga hati dan pikiran kami, menjaga seluruh hidup kami, supaya tetap ada dalam kesucian, ada di dalam kekudusan Allah Bapa di sorga. Kami mau berjuang untuk tetap hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa, sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.